Halo, selamat pagi semuanya, adik-adikku tercinta, yang cantik dan yang ganteng, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Oke, di sini ada blok kakak ya. Kakak menyebutnya adalah AADF, ada apa dengan fisika. Nah, di salah satu blok ini, di salah satu tulisan di blok kakak ini, kakak coba bahas tentang medan konservatifnya medan listrik. Jadi yang konservatif itu medannya bukan hanya medan listrik, ada medan gravitasi, ada medan magnet juga. Nah, kali ini kakak akan fokuskan pada medan listrik. Oke? Ya. Kakak coba bacakan dari blog kakak ini. Medan listrik adalah wilayah atau daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik. Oke, di luar medan listrik itu artinya tidak ada gaya listrik sama sekali. Walaupun ada mungkin gaya gravitasi. Oke, tapi itu kecil. Nah, kakak coba apa arti dari medan konservatif? Medan konservatif adalah wilayah yang jika di dalamnya ada usaha, maka usahanya itu tidak bergantung pada lintasannya. Mau melengkung, mau melurus, mau berliuk-liuk, itu nggak berguna. Ya, karena dia hanya bergantung pada keadaan awal di mana, keadaan akhir di mana. Oke, itulah yang dimaksud dengan medan konservatif. Nah, lalu kemudian kakak akan coba bahas lagi tentang gaya listrik. Gaya listrik disebut juga gaya konservatif. Kenapa? Karena usaha yang dilakukannya pada gaya listrik itu adalah termasuk usaha konservatif. Ya, sementara yang termasuk medan konservatif itu contohnya medan gravitasi, medan magnet, juga medan listrik tentunya. Oke? Berarti gaya-gaya konservatif diantaranya adalah bisa kita sebutkan gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik, dan yang enggak juga harus kita lupakan adalah gaya pegas. Nah, di pegas juga berlaku gaya-gaya konservatif. Gaya konservatif maksudnya ya. Nah, yang perlu diingat lagi dan menjadi ciri medan konservatif adalah satu, berlakunya hukum kekekalan energi mekanik di medan itu. Di samping usaha yang dilakukan di medan tersebut tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Seperti di awal tadi kakak pernah bilang, ya, bahwa usaha yang dilakukan oleh medan konservatif tidak bergantung pada lintasannya. Mau lurus, mau melengkung, melengkungnya parabola, melengkungnya melingkar, atau meliuk-liuk, nggak ada gunanya. Oke. Asal tidak ada gaya gesek udara, maka gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke bawah berlaku di situ hukum kekekalan energi mekanik. Nah, energi mekanik itu apa? Energi gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke, ya. Mari kita lihat usahanya. Usaha yang dihitung di medan konservatif itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Jadi, kakak tegaskan lagi, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tepatnya adalah dia adalah minus dari perubahan energi potensial. Ingat, minus perubahan energi potensial. Benda bermassa M digantung oleh sutas tali, disimpangkan dari keadaan diam lalu dilepas, maka benda itu sudah pasti akan bergoyang-goyang. Nah, usahanya sama dengan minus perubahan energi potensial. Jika kita mau lihat atau mau ninjau gaya yang ada di situ, ya usahanya seperti apa, ya merupakan minus perubahan energi potensial. Sebaliknya, bandul yang dalam keadaan seimbang ya, lalu didorong sehingga dia bergerak dan dilepas hingga menyimpang setinggi H. Jadi bandul itu dari keadaan seimbang di bawah, kemudian didorong dengan suatu impuls, akhirnya dia bergerak naik ke atas setinggi H, maka usahanya pun sama dengan minus perubahan energi potensial. Oke?
Begitu juga dengan gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan GJB. Di situ pun berlaku kalau misalkan mau ditanya berapa usaha dari medan gravitasi, maka usahanya adalah perubahan minus perubahan energi potensial. Lalu yang mana yang termasuk gaya non-konservatif? Oke ya, jadi tadi kita udah bahas gaya konservatif. Nah, yang termasuk gaya non-konservatif adalah gaya gesek. Ya, gaya gesek. Contohnya, jika gaya gesek yang melakukan usaha, maka usahanya bergantung pada lintasannya. Kenapa usahanya bergantung pada lintasannya? Karena dia gaya non-konservatif. Dan juga tidak berlaku hukum kalahan energi di situ, ya. Jadi kalau misalkan pada pada sistem ada gaya gesek, maka di situ tidak berlaku hukum kalahan energi. Oke, bagaimana perumusan fisikanya untuk usaha konservatif, ya, dan usaha non konservatif. Ini penting untuk hitung-hitungannya adik-adik semuanya. Jadi, jika usaha konservatif sama dengan minus perubahan energi potensial, maka usaha non-konservatif adalah sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Oke, jadi ada dua di situ ya. Jadi, ada perubahan energi potensial, ada juga perubahan energi kinetik. Oke, perubahan energi potensial itu apa? Perubahan energi potensial sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Begitu juga dengan perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik itu apa? Sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Terakhir yang perlu diingat lagi adalah bahwa energi potensial adalah energi yang tersimpan atau energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya, karena kedudukannya. Dan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Dicirikan dengan kecepatan dari benda itu. Jadi kalau benda punya kecepatan, sudah dipastikan dia punya energi kinetik. Oke, segitu dulu adik-adikku tentang usaha dari gaya konservatif dan usaha dari gaya non-konservatif yang kakak tinjau cuma sedikit ya, nggak begitu banyak. Oke, hitung-hitungannya nanti bisa kalian lihat di video berikutnya. Oke, bye-bye. Salam.